Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Romero Maulana Rezaki dengan NIM 240 2012 11 2002. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai red lionfish atau Pterois volitans yang merupakan spesies invasif di wilayah Samudra Atlantik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi laut yang diampu oleh Ibu Drarica Haryati MSI. Red lionfish termasuk dalam kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Teleostei, ordo Perciformes, famili Scorpaenidae, genus Pterois, dan dengan nama spesies Pterois volitans. Pterois volitans merupakan ikan yang hidup pada terumbu karang yang bersifat beracun. Ikan ini dilapisi dengan garis-garis putih dan merah, marun maupun coklat yang berselang-seling. Spesies ini saat dewasa dapat tumbuh hingga sebesar 47 cm. Panjangnya menjadikannya salah satu spesies pterois yang terbesar di lautan. Sementara untuk ukuran juvenil lebih pendek 2,5 cm. Rata-rata umur ikan ini masa hidupnya sekitar 10 tahun. Seperti banyak spesies dalam famili Scorpaenidae, ia memiliki duri besar beracun di sirip punggungnya, serta duri beracun lainnya di sirip panggulnya dan sirip analnya. Sirip-sirip ini bersama dengan sirip panjang yang tidak beracun yang menciptakan penampilan yang mirip dengan jambul. Maka dari itu disebut dengan nama lionfish. Duri punggungnya mencegah sebagian besar predator potensial. Lionfish berkembang baik setiap bulan dan mampu dengan cepat menyebarkan diri selama tahap larva mereka untuk perluasan wilayah invasif mereka. Aslinya, ikan ini berasal dari lautan Indo-Pasifik, akan tetapi sekarang tengah menjadi salah satu spesies invasif di Laut Karibia dan Atlantik, terutama pada pesisir timur Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena masuknya spesies ikan ini di tahun 1985 sebagai ikan hias. Karena ikan ini dapat tumbuh besar dalam waktu yang terhitung cepat dan suka memakan ikan-ikan lain dalam akuarium yang sama, kebanyakan orang pada saat itu memilih untuk membuangnya ke laut. Dan semakin berjalannya tahun, ikan ini berkembang biak dan menghasilkan banyak keturunannya, menyebabkan populasinya yang semakin meningkat. Selain itu, ikan ini dapat menjadi spesies invasif dengan cepat di Samudra Atlantik dan Laut Karibia dikarenakan spesies ini telah terbantu oleh ciri-ciri biologis dan ekologisnya seperti karakteristik yang merupakan prediktor kemampuan ikan asing untuk menyerang wilayah di luar jangkauan alaminya. Rentang distribusi yang luas, diet yang luas, di mana ia memakan bermacam jenis ikan, kemampuan untuk menoleransi periode puasa yang panjang hingga 10 minggu, ciri-ciri yang memungkinkan untuk mengonsumsi mangsa besar, dikarenakan perutnya yang dapat memperluas 30 hingga 32 kali diameter, lalu mulut yang luas, kapasitas hisap yang tinggi, protrusi besar premaksila, dan mangsa yang tidak mengenalinya sebagai predator. Lionfish ini hidup pada wilayah estuari, padang lamun, terumbu karang, bebatuan, hingga hutan bakau. Pada wilayah-wilayah ini, lionfish mengubah jaring-jaring makanan. Lionfish dapat menyebabkan dampak berantai yang mempengaruhi seluruh ekosistem. Kemungkinan lionfish menghabisi populasi herbivora penting seperti parrotfish dan sturgeonfish. Dengan memangsa ikan herbivora, kontrol yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kunci ini terhadap marpoalga terganggu, yang merupakan proses penting untuk menjaga kesehatan terumbu karang. Telah terbukti bahwa beberapa herbivora seperti parrotfish mungkin tidak mengenali lionfish sebagai predator yang secara signifikan meningkatkan resiko pemangsaan. Selain itu, kehadiran lionfish dapat mengubah perilaku parrotfish, misalnya grazing yang dapat mengontrol pertumbuhan alga sehingga terumbu karang dapat mencari tempat untuk tumbuh. Lionfish juga dapat memangsa ikan snapper dan grouper juvenil, yang merupakan dua kelompok ikan yang memiliki nilai komersil. Selain itu, lionfish juga memangsa ikan pembersih, yaitu Thalassoma bifasciatum yang dapat mengubah struktur dan fungsi komunitas di terumbu yang diinvasi. Untuk melawan invasi lionfish ini, saat ini masih dilakukan penangkapan secara manual, dikarenakan belum ditemukannya ikan endemik yang dapat dijadikan sebagai predator natural. Beberapa organisasi juga ada yang mempromosikan penangkapan lionfish yang sifatnya invasif ini seperti dengan mengadakan perlombaan penangkapan ikan dan lalu daging ikan ini dimasak. Selain itu, perlu dilakukan edukasi pada masyarakat untuk
membunuh ikan ini dimanapun mereka melihatnya, dan mengedukasikan bahwa ikan ini dapat dikonsumsi yang diharapkan nantinya dapat membuat permintaan untuk daging ikan ini naik. Sehingga apabila banyak demand untuk daging ikan ini, dapat dilakukan banyak penangkapan mandiri oleh orang-orang di sekitar pesisir yang nantinya dapat menurunkan jumlah spesies invasif ikan ini di laut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata maupun informasi yang saya sampaikan masih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.